Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agustin Anissa Fitri dari kelas 2 D4 Teknik Informatika A NRP 21101818006 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan menemukan beberapa praktikum yang telah saya lakukan sebelumnya dengan modul praktikum pengolahan citra. Tapi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu pengolahan citra. Pengolahan citra merupakan salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang proses-proses mengolah sebuah citra atau gambar. Nah, di sini input dan outputnya ini berupa gambar. Jadi sebuah gambar ini akan dilakukan proses pengolahan citra untuk menghasilkan sebuah output yang berupa gambar. Nah, pengolahan citra ini juga mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memperbaiki kualitas gambar atau image enhancement. Yang kedua yaitu memperbaiki informasi gambar. Dan yang ketiga yaitu mengklasifikasi objek-objek gambar. Sekarang kita jalankan. Nah, di sini ada 14 bab. Yang pertama yaitu membaca dan menyimpan file gambar. Dimana di sini menyimpan tuh ada save image. Untuk membaca di sini yang dimasukkan adalah load. Membaca ini membutuhkan dua objek, yaitu sebuah picture box yang di sini nanti akan menampilkan gambarnya dan juga objek open file dialog atau load file dialog. Nah, di sini saya akan menggunakan gambar burung. Nah, ini membaca gambar telah berhasil. Kemudian di sini saya coba untuk menyimpan gambar. Nah, di sini saya akan beri nama coba. Kita lihat apakah coba telah berhasil disimpan. Nah, di sini coba.jpg ini berhasil tersimpan. Jadi kita telah berhasil membaca dan menyimpan file gambar. Kemudian pada bab 2 yaitu membaca data gambar. Nah, membaca data gambar. Pada gambar ini ada yang gambar berwarna, terus citra derajat keabuan, dan juga ada citra hitam putih atau black white. Nah, pada gambar berwarna ini setiap titiknya itu mempunyai nilai 24 bit RGB, di mana R-nya yaitu 8 bit, G-nya 8 bit, dan juga B-nya 8 bit, atau mempunyai nilai 0 sampai dengan 255. Begitupun juga dengan gambar grayscale atau citra derajat keabuan. Setiap titiknya ini juga mempunyai nilai 8 bit atau 0 sampai dengan 255. Berbeda dengan gambar hitam putih. Gambar hitam putih ini setiap titiknya mempunyai nilai 0 atau 1. Sekarang kita coba. Di sini ada copy RGB dan 3 flip. Copy RGB ini yang dimaksudkan adalah mengambil atau membaca data nilai RGB pada picture box 1 dan disimpan dalam sebuah objek dan ditampilkan pada picture box 2. Nah, di sini. Kemudian kita coba flip horizontal. Di sini ada 3, horizontal, vertikal, dan horizontal vertikal. Horizontal ini berarti menampilkan gambar secara terbalik, secara horizontal, dari horizontal. Kita coba. Nah, ini yang semulanya burungnya ada di sini, maka akan berpindah posisi pada sebelah sini. Sedangkan vertikal, kita coba. Nah, semua burungnya yang berada di sini akan berpindah di sini, ini seperti ini. Sedangkan horizontal vertikal ini merupakan gabungan dari keduanya. Nah, kemudian kita masuk ke bab 3 yaitu manipulasi data. Di sini saya ganti gambar. Di manipulasi data ini ada layer red, layer green, layer blue, grayscale red, grayscale green, grayscale blue, dan sepia. Manipulasi data ini yang dimaksud adalah untuk memberi warna baru menggunakan fungsi RGB dengan 3 parameter, yaitu pixel-pixel yang akan memanipulasi nilai RGB. Misalkan layer red. Layer red ini akan mengambil nilai merah saja pada gambar, sehingga nilai green dan blue-nya ini dinolkan.
Jadi gambarnya akan menjadi seperti ini. Sedangkan kalau green hanya mengambil nilai greennya saja, sehingga nilai red dan blue-nya ini 0. Begitupun juga dengan layer blue, akan menjadi seperti ini. Kemudian ada grayscale red, grayscale green, dan grayscale blue. Grayscale ini gambarnya menggunakan nilai RGB yang sama. Misalnya red, maka nilai RGB ini akan diisi dengan nilai red pada gambar. Jadi parameternya itu nanti RRR gitu. Jadi seperti ini. Begitupun juga dengan green menjadi GGG, dan juga blue menjadi BBB. Nah, seperti ini. Kemudian ada sepia, akan menjadi seperti ini. Sepia ini tergantung inputan dari usernya ya. Di sini saya menggunakan 0. Di sini saya R-nya itu 2, green-nya 0,28, sedangkan blue-nya ini 1,28. Kemudian kita masuk pada bab 4, kuantisasi data citra. Nah, di sini ada grayscale. Grayscale-nya ada minimal, maksimal, rata-rata. Kemudian citra hitam putih dengan 3 threshold, 100, 200, 128, dan kuantisasi. Di sini saya kuantisasi 2 hingga 128. Di sini saya ganti gambar terlebih dahulu. Saya akan menggunakan gambar sawah. Kita coba grayscale minimal. Apa sih grayscale minimal ini? Jadi grayscale minimal ini kita akan mencari nilai RGB yang minimal ini yang mana. Kemudian kita masuk pada black and white threshold 100. 100 ini merupakan batasnya. Jadi dimana ketika sebuah titik ini kurang dari 100, maka dia akan diubah menjadi nilai 0, dan yang melebihi 100 itu akan diubah menjadi 255. Outputnya menjadi seperti ini. Begitupun juga dengan black and white threshold 200. Jika titik-titiknya ini melebihi 200 atau sama dengan 200, maka dia akan menjadi 255. Ini berarti gambarnya itu memiliki nilai di bawah 200. Kemudian kita coba threshold 128. Nah, kemudian kita coba kuantisasi 2. Kuantisasi itu proses mengubah jumlah nilai keabuan. Kemudian kita coba pada kuantisasi 4. Nah, perlu diketahui kuantisasi 2 dan 4 ini sangat tipis perbedaannya, memang sangat kecil sekali. Kita perhatikan pada kuantisasi 8. Kita lihat dulu gambarnya seperti ini. Kita proses kuantisasi 8. Nah, di sini ada perbedaannya, mulai terlihat garis-garisnya. Kemudian juga dengan kuantisasi 16, semakin tinggi kuantisasinya maka semakin terlihat. Bisa dilihat ya. Kemudian juga dengan 32, 64, dan 128. Di sini semakin tinggi kuantisasinya semakin gelap gambarnya ini, semakin beda antara derajat keabuannya. Kemudian kita coba masuk bab 5, yaitu pengolahan citra derajat keabuan. Karena di sini yang digunakan citra derajat keabuan, sehingga kita perlu mengganti gambar menjadi grayscale terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan pengganti gambar dulu, kemudian kita grayscale-kan terlebih dahulu. Nah, di sini ada brightness, contrast, inverse, dan auto level. Brightness adalah menambah terang atau gelapnya sebuah gambar derajat keabuan. Sedangkan kontras adalah proses menaik turunkan perbedaan nilai terang dan gelap sebuah gambar. Inverse adalah membalik nilai derajat keabuan, dan auto level adalah proses untuk membuat semua nilai derajat keabuan mulai 0 hingga 255 itu terisi. Nah, di sini brightness dan kontras ini butuh inputan dari user. Di sini saya mencoba dengan 50 proses. Nah, ini gambar menjadi lebih cerah ya. Sedangkan kalau saya isi dengan min 50, maka gambar akan menjadi lebih gelap. Nah, bisa
bisa dilihat. Kita coba kontras. Di sini saya coba inputkan 2. Saya coba inputkan 0,5. Meskipun selisih angkanya sangat dikit, tapi di sini terang gelapnya gambarnya ini sangat jauh ya. Kemudian kita coba inverse dan kita coba auto level. Nah, auto level ini membuat gambar ini terlihat semakin lebih jelas, bisa dilihat perbandingan antara picture box 1 dan picture box 2 ini. Kemudian kita masuk pada bab 6, yaitu histogram citra derajat keabuan. Histogram ini untuk menunjukkan distribusi nilai-nilai derajat keabuan dari gambar tersebut. Dan dari situ kita itu bisa melihat distribusi terang gelapnya sebuah gambar. Semakin gambar itu gelap, semakin mengarah ke kiri, sedangkan semakin terang akan semakin mengarah ke kanan. Di sini ada histogram dan CDF. Kita coba pada histogram. Di sini tadi kita menggunakan auto level ya. Nah, bisa kita lihat. Kita coba jika menggunakan inverse. Inverse ini kan terbalik ya. Sekarang kita coba histogramnya, maka akan terbalik. Nah, ini kebalikan ya antara citra derajat keabuan yang asli ini dengan inverse-nya. Kemudian kita coba CDF. Nah, sebenarnya CDF itu distribusi atau disebut distribusi kumulatif, yaitu menunjukkan jumlah titik yang nilai derajatnya 0 sampai XG, dan model kurva histogramnya ini selalu naik, bisa kita lihat. Nah, seperti ini, dia selalu naik ya, gini. Kemudian kita masuk pada bab 7, yaitu histogram ekualisasi. Histogram ekualisasi ini proses untuk memperbaiki terang atau gelap gambar derajat keabuan dengan memanfaatkan distribusi nilai-nilai derajat keabuan dari gambar tersebut. Di sini ada histogram ekualisasi dan histogram spesifikasi. Kita coba pada histogram ekualisasi. Nah, ini juga jadi dari bab 6 ke atas ini saya membuat histogramnya ini secara otomatis terlihat. Kemudian histogram spesifikasi. Terlebih dahulu saya menggunakan gambar gedung. Terlebih dahulu kita grayscale-kan, kemudian kita lakukan konvolusi dan image filtering. Jadi konvolusi dan image filtering adalah sebuah proses filter pada gambar. Filter ini ada 3, yaitu low pass filter, high pass filter, dan band stop filter. Dan untuk melakukan filter itu kita memerlukan kernel H. Di sini saya coba filter 4 terlebih dahulu. Jadi menurut saya filter 4 dan 8 node ini tidak terlihat perbedaannya pada gambar, jadi mungkin bisa dilihat dari histogramnya saja. Kita coba filter 8 node, kita tunggu prosesnya. Nah, beda. Di sini terdapat perbedaan pada histogramnya, tapi pada gambar itu memang tidak terlihat. Tapi jika diperhatikan secara perlahan dan mendalam, sebenarnya filter 8 ini lebih ngeblur dibanding filter 4. Kemudian kita masuk pada bab 9, yaitu image noise, yaitu titik-titik yang mengganggu atau membuat sebuah gambar menjadi cacat. Dan titik-titik ini disebut juga dengan titik-titik semut. Di sini image noise ada 3, yaitu noise Gaussian, speckle, dan salt and pepper. Jadi pada Gaussian ini kita coba dulu. Nah, titik-titik yang menggunakan noise Gaussian ini, titik-titiknya berwarna dan menimbulkan efek seperti bintik-bintik. Jadi pada gambar ini ada bintik-bintiknya. Kemudian yang kedua itu noise speckle, kita coba. Nah, noise speckle ini titik-titiknya berwarna hitam dan muncul akibat
dari adanya sensor yang mati. Kemudian kita coba pada noise salt and pepper. Nah, pada noise salt and pepper ini titik-titiknya putih dan muncul akibat dari adanya debu atau media lain yang menyebabkan lensa itu kotor. Nah, pada bab 10 ini noise reduction atau noise reduction ini untuk mengurangi noise menggunakan lupas filter. Tapi di sini sebelumnya saya menggunakan noise Gaussian untuk melakukan noise reduction. Kita proses terlebih dulu. Kemudian kita masuk pada bab 10 noise reduction. Di sini ada 3 filter yang digunakan, yaitu rata-rata, Gaussian, dan median. Kita coba pada filter rata-rata. Kita bisa lihat pada picture box 3. Jadi dia sedikit lebih ngeblur ya menurut saya. Kemudian filter Gaussian. Pada filter Gaussian ini terlihat lebih gelap daripada filter rata-ratanya. Kemudian kita lakukan pada filter median. Nah, di filter median ini menurut saya paling jelas ya di antara ketiga filter yang ada, yaitu rata-rata, Gaussian, dan median ini. Menurut saya filter median yang paling jelas. Kemudian kita masuk. Nah, kemudian kita akan masuk pada bab 11, yaitu deteksi tepi. Deteksi tepi adalah proses untuk mendapatkan informasi tepi dari sebuah gambar dengan memanfaatkan high pass filter. Di sini ada 4 metode, yaitu Robert, Prewitt, Sobel, dan Laplacian. Kita coba yang pertama, metode Robert. Seperti ini, sangat gelap ternyata. Kemudian kita coba pada metode Prewitt. Kemudian metode Sobel. Lebih terang ya daripada metode Prewitt tadi. Kemudian metode Laplacian. Ini juga gelap, hampir sama dengan metode Robert yang pertama tadi. Kemudian kita masuk pada bab 12, sharpness. Sharpness ini merupakan proses untuk mendapatkan gambar yang lebih tajam dengan memanfaatkan bandstop filter. Bandstop filter ini gabungan antara low pass filter dan high pass filter. Bisa kita lihat pada proses sharpness ini, kita lihat gambarnya ya. Jadi objek-objek pada gambar satu ini lebih terbentuk, jadi lebih tajam di sini. Ya gitu. Terus kita masuk bab ke-13, yaitu pengolahan dasar gambar berwarna. Sebelumnya di sini saya akan ganti gambar terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan gambar kucing. Di sini sebenarnya sama dengan proses yang pada bab 5 tadi, pengolahan citra derajat keabuan. Namun prosesnya berbeda karena di sini kita menggunakan nilai RGB-nya. Sedangkan tadi pada pengolahan citra derajat keabuan itu hanya mengambil nilai merahnya saja. Di sini kita inputkan misalnya 100, kita proses. Nah, gambar ini terlihat semakin cerah, sedangkan kita coba pada min 50, gambar terlihat gelap ya. Kemudian kita coba pada kontras, kita masukkan 5. Kalau pada citra berwarna ini kita masukkan 5 masih terlihat, sedangkan pada citra derajat keabuan tadi 5 itu sudah putih semua, mungkin hanya terlihat objek yang warnanya sangat tinggi saja. Terus kita coba kalau kita masukkan 1,
Satu ini sama dengan gambarnya, kita coba 0,5. Nah ini ya, gelap. Jadi ketika kita masukkan nilai inputan ini di atas 1, maka dia akan menerangkan. Tapi ketika dia di bawah 1, antara 0 dan 1 itu gambarnya akan menjadi lebih gelap. Kemudian kita lakukan inverse menjadi seperti ini, dan kita lakukan auto level pada gambar RGB tersebut. Nah, gambarnya menjadi lebih jelas ya daripada yang pertama. Bisa dilihat nih sedikit ngeblur pada bagian sininya, ini lebih jelas. Kemudian kita masuk ke tab 14, yaitu filter gambar berwarna. Pertama, noise Gaussian RGB. Jadi titik-titiknya ini ada titik-titiknya. Kemudian kita lakukan filter rata-rata. Jadi filter dari sini menjadi seperti ini. Kemudian kita lakukan deteksi tepi. Dan yang terakhir yaitu sharpness. Jadi mempertajam gambar kucing ini. Nah, jadi seperti ini ya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman.